Hai teman-teman, berikut laporan sesinya ya. Di sebelum sesi tadi yang seliweran ya, ada yang masih ada emosi marah yang cukup besar nggak ya? Bisa ke seseorang, bisa juga ke keadaan sih. Nggak ke diri sendiri mungkin ada, tapi kayak dikit atau tipis. Kalau ke orang ini kayak apa ya, teman-teman, marahnya sih bukan yang kayak pengen maki-maki gitu sebenarnya, cuman kayak, mmm, kayak apa ya namanya, kayak empet aja kalau ngeliat nih orang. Kayak ngeliat satu orang ini nih kayak kesel aja bawaannya gitu. Atau kalau keinget sesuatu gitu ya, mungkin nggak ketemu, mungkin nggak sering bersama, tapi, ya setiap ada sosok orang itu muncul gitu ya, entah di ingatan, entah di, eee secara langsung fisik gitu kayak langsung, apa ya, langsung keluar sungutnya gitu. Sama kalau yang keadaan as if kayak, "Gue tuh udah nyoba macem-macem loh, gue tuh udah gini loh, gue udah gini loh," gitu, "gue udah gitu kok kok kayak gini aja ya?" Gitu, "Kok kayak nggak berubah ya?" Kayak frustasi gitu, kayak nggak tahu mesti ngapain lagi, berasa kayak udah usaha tapi bukan nggak ada hasil, bukan nggak ada yang disyukuri juga. Ini bukan tentang complaining, ini tentang frustasi. Kayak, "Musti ngapain lagi sih aku?" Gitu. Arahnya lebih ke situ, teman-teman. Itu sebelum sesi ya. Setelah sesi, during the session, mmm, hal pertama yang aku rasain itu solar plexus, yang tadi aku mention di mana namanya, energy update sayup-sayup, tapi kayaknya ada sesuatu, ternyata sesuatu banget gitu. Gede banget, perutku nggak enak, mual banget 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 banget. Aku ampe ilang fokus, mualnya naik sampai ke tenggorokan, yang kayak mau mau dikeluarin nggak bisa gitu, mau jackpot nggak bisa. Mmm, tapi terus yang sempat ketulis adalah, tentang berani dan keberanian. Mungkin perlu memaknai berani atau keberanian itu dari cara yang berbeda. Mungkin kalau kita bicara berani ya, berani artinya mungkin kayak kita nggak ada rasa takut atau melampaui rasa takut itu gitu. Mungkin yang sering agak terlewatkan adalah berani itu sekedar kita berdiri tetap ada gitu ya di kehidupan yang serba nggak pasti gitu, misalnya di tengah ketidaktahuan kita tetap ada di situ, tetap present gitu ya. Aku rasa itu udah bentuk keberanian. Mungkin juga ada yang perlu berani ini dalam arti it's okay to be vulnerable with all the emotions, the feelings yang memang lagi dirasain gitu ya. Mungkin selama ini merasakan itu terlihat lemah, sehingga akhirnya saat merasakan sesuatu mungkin entah di-dismiss, mungkin entah di-repress gitu ya, ditekan supaya nggak ngerasain karena itu artinya aku, mmm, lemah gitu. Kalau bicara lemah mungkin lawannya kan kekuatan ya, kekuatan sama, berani, ya memang 2 kata yang berbeda, artinya juga beda, actions-nya beda, tapi sama-sama di solar plexus. Mungkin juga perlu meredefinisi makna kekuatan itu teman-teman, sehingga akhirnya kata berani pun juga ikut berubah gitu. Itu kan walaupun berbeda, mmm, tapi nyambung ya, berkaitan gitu, in some cases sangat berkaitan. Mungkin juga tentang, mmm, misalnya ya, misalnya perlu nyampein sesuatu ke sosok
yang dituakan, dihormati gitu ya, entah itu orang tua, entah itu figur otoritas gitu ya, misalnya, atasan kita gitu dan lain-lain. Mungkin ini ajakan untuk ngomong itu bukan berarti kurang ajar, ngomong itu bukan berarti nggak ada respect, nggak menghargai, nggak menghormati gitu. Berani ngomong tuh bukan berarti kayak orang nggak tahu diri atau ngelunjak gitu, teman-teman. Jadi sebenarnya mungkin ya secara literal memaknainya memang mungkin bisa gitu ya, tapi kayak lebih like behind the scene-nya gitu ya, atau yang tidak terlihatnya itu sih yang mungkin perlu di di dirasain, dilihat dari sisi yang berbeda gitu ya. Jadi energi pendorongnya, ya after all this session ini kan tentang esensi dari intensi gitu ya. Jadi it's not about things yang tangible, tapi yang intangible gitu. Energinya, vibrasinya, frekuensinya gitu mungkin bahkan gitu ya. Kesadarannya di balik itu semua dan lain-lain gitu. Dan juga solar plexus dan throat chakra ini memang pada dasarnya kerjanya berpasangan gitu. Jadi di some sessions ada yang throat chakra aja atau atau chakra lainnya atau begitu juga sebaliknya gitu kan. Tapi di saat dua-duanya terasa kuat di satu sesi, mungkin oh ya lupa bilang, mungkin ini nggak relate dengan teman-teman semua, nanti tolong diambil yang ngeklik aja. Mungkin dari ocehanku ada yang nggak secara plek-plekan sama, tapi mungkin ada satu benang merah yang bisa diambil. Cuman yang aku perhatiin ya dari sesi-sesi sekian banyak selama ini, kalau dua cakra yang kerjanya berpasangan itu kuat bunyinya atau terasa energinya barengan gitu, ya itu memang mungkin, mmm, bukan berarti semua, traits yang ada di cakra itu bermasalah, tapi satu 2 yang dalam si ruang lingkupnya masing-masing cakra itu memang perlu perhatian khusus gitu, teman-teman. Kayak tadi solar plexus aku nyebut apa, eee, berani, tentang kekuatan ya, power gitu. Ya mungkin kalau bicara kekuatan mungkin power selama ini diartikan ya kita harus keras gitu. Keras bersuara, keras bertindak, keras segala macamnya gitu ya dengan, kalau punya aturan tertentu gitu tuh artinya aku powerful gitu atau, oh boundaries itu dibuat based on power instead of love misalnya. Kayak waktu itu aku mention ya di nanti ada tulisannya, maksudnya aku mau share di Instagram tentang love and fear, aku mention di Jala Indra. Pokoknya kalau bukanlah itu fear, mau ngomongnya apa kek, mau itu tadi kekuatan, keberanian gitu ya. Kalau misalnya kekuatan bisa dorongannya cinta, tapi bisa juga enggak, bisa juga luka, bisa juga karena takut dilihat lemah, fear again gitu. Jadi, mmm, anything at all yang muncul, baik teman-teman yang memang mengikuti sesinya maupun enggak, anything yang muncul, aku rasa sih ini memang memang waktunya untuk melihat apa yang nggak kelihatan banget gitu, teman-teman. The things that are not that obvious gitu ya, yang ya itulah behind the scene itu gitu. Karena balik ke esensi, ngomongin esensi diri aja bisa abstrak gitu ya, bisa kayak ngawang gitu. Karena itu nggak kelihatan. Kita mungkin dengan gampang bisa bilang, "Gue berani kok, gue berani pergi sendiri, gue berani tinggal sendiri, gue berani keluar kota sendiri, gue berani apalah sendiri dan apalah apalah apalah." Gimana dengan lapisan yang lebih dalamnya gitu? Seberani itukah dalam menghadapi luka? Seberani itukah dalam menyampaikan hal-hal yang memang perlu disampaikan ke orang lain? Seberani itukah jujur sama diri kita sendiri gitu? Tadi kan gede tentang, apa namanya, mendengarkan ya.
Em, apakah dengan mungkin juga bahkan berani untuk diam, diam yang sadar, diam yang memang dorongannya dari esensi, bukan diam silent treatment, bukan diam ngambek, karena itu ada di sesinya Mas Adi soalnya di rangkaian apa namanya yang program Anger. Diam itu pun juga bisa healing gitu. Apa takut diam karena takutnya again fear, takutnya dilihat nggak berani, takutnya dilihat nggak kuat dan segala macam. Intinya apapun itu yang muncul coba dikenali yang lapisan halusnya ya teman-teman ya. Yang muncul itu bagus, bukan perlu diabaikan, bukan itu artinya useless atau nggak penting. Penting banget itu clue awalnya. Tapi kalau aku boleh bilang sih jangan berhenti sampai di situ. Again, waktu itu di mana? Eh, Energy Update 10 Portal ya, aku bilang ini bukan hanya apa setting intentions dan segala macam, integrasi itu bukan hanya untuk bulan ini aja atau bahkan November Desember gitu ya, tapi ini kayak mulai ngebangun fondasinya untuk 2026 gitu kan. Kalau misalnya memang eh kita ocehanku yang super panjang itu energi update. Bukan berarti kita nggak boleh punya intensi. Boleh banget, boleh banget. Mau manifestasi apapun boleh. Nggak ada yang salah. Ini kan tentang kita mengenali what's behind all the intentions itu tadi teman-teman. Dan mungkin dari yang namanya ruang hening itu gitu ya. Yang tadinya kita nggak kenali, kita sadari, oh ternyata aku pengen ngelakuin ABC. Karena dengan kayak gitu aku jadi punya power. Nah tuh lagi, power lagi. Em, oh ternyata aku bertahan di hubungan ini karena rasa tanggung jawab misalnya, or whatever gitu ya. Padahal di dalam udah makan banget. Terus 2026-nya apa kabar teman-teman? Gitu maksudku. Aku tahu banyak yang lagi di crossroads, persimpangan, milih kiri, milih kanan, atau bahkan mungkin pilihannya ada 3 4. Aku tahu, dan itu bingung, nggak nyaman, ruwet mungkin bahkan. And that's okay, nggak ada yang salah. Nggak ada yang salah sama dirimu, nggak ada yang salah sama keadaan. Tapi ini memang waktunya kita juga nggak buru-buru nyari jawabannya, teman-teman. It's okay. Selama kita masih bisa em, mengizinkan, kuncinya di mengizinkan diri kita to listen, to be di ruang hening itu sendiri gitu ya. Everything will unfold gitu. Mungkin nggak secara jelas nyata danta gitu ya di sesi mana ya aku bilangnya. Mungkin kita nggak dapet kayak dapet email, oh jawabannya ini, lo harus begini gitu ya enggak. Mungkin kita dapetnya subtle, halus gitu ya. Entah mungkin kita tiba-tiba dengar dari em, shorts di YouTube gitu mungkin kayak dapet oh ini nih kayaknya nih missing puzzle yang gue perlu ini dalam mengambil keputusan misalnya gitu ya. Or maybe angel numbers, atau ngobrol sama seseorang atau bahkan nguping orang orang ngobrol gitu ya, tapi ternyata itu jawabannya buat kita. You'll never know. Tapi intinya mengizinkan. Um, the crossroads itu tadi, persimpangan-persimpangan. Ya karena kita juga akhirnya diajak memilih gitu, teman-teman. Kita memang punya soul contract, jiwa ada blueprintnya gitu. Tapi kan itu nggak kaku gitu. Kita juga punya free will. Kita juga bisa menentukan arah hidup kita. Bahwa akhirnya pilihan kita akan mempengaruhi trajectory ke depannya ya of course gitu. Apakah nanti ada jalan yang salah? Kalaupun salah dan what? Nggak apa-apa. Bukan akhir dari segalanya. Salah pun itu bisa dimaknai berbeda kan. Nah itu berani buat salah mungkin. Apa kalau buat salah jadinya nggak ada power, jadinya powerless?
kan gitu. Makanya tadi nggak tahu bolak-balik yang bunyi itu adalah, ini aku ngomong nggak pakai catatan loh teman-teman, aku lemes banget tadi karena mual itu aku udah nggak sanggup. Mmm, ya mungkin memang perlu mengenali yang tidak terlihat itu tadi yang bunyi sih kayak gitu, behind the scene gitu. Behind our scene juga ya, bukan bukan scene-nya semesta aja, tapi our scene, di balik segala yang berkecamuk, apa sih sebenarnya yang lebih halus? Apa sih ini nih mau ngomongin tentang apa sih sebenarnya yang kayak gitu-gitu? Again persimpangan jalan adalah kesempatan kita sebenarnya to set the tone gitu ya, untuk tahun depan. Mungkin kalau kita bicaranya dari energi ya, level energi atau dari sisi ya manifestasi dari sisi, dari level energi atau jiwa. Kita sering dengar mungkin orang bilang, "Ya kalau mau manifestasi itu yang di apa ya, yang dimunculkan dari dalam diri, itu rasanya," gitu kan. Oh bayangin rasanya kalau udah dapet, pekerjaan baru misalnya, oh kalau udah bisa pindah ke mana waktu itu kemarin sempet udah di sesi Oracle sama Tiwi, pindah ke Bali gitu misalnya atau ke wherever gitu ya, teman-teman atau apapun lah, oh dapat mobil baru, dapat promosi, oh akhirnya punya pasangan, akhirnya menikah, coba dibawa rasanya gitu kan. Terus kita menjalani hari juga dengan membawa perasaan itu gitu ya, kayak kayak udah live in the moment of the things yang kita mau manifest gitu. Ya itu nggak apa-apa, mmm, tapi kan itu masih di level energi, energi berubah-ubah teman-teman. Gimana kalau ke dasarnya dari energi itu gitu, si ruang hening kesadaran murni itu, dia nggak berubah. Kalau di level energi ya, kita mungkin at some point kita bisa kayak berpura-pura atau berusaha, oh misalnya kita pas tiba-tiba lagi ngedrop gitu ya, lagi down, kita, gue lagi manifest, gue mesti happy lagi, gue mesti high vibration lagi gitu segala macam dan akhirnya berupaya gitu ya. But then it's gonna go away again gitu, again apa namanya, energi berubah-ubah. Tapi kesadaran murni, dia nggak berubah, gitu aja gitu. Kalau bisa nyentuh ke situ, ya itu makanya effortless manifestation gitu, teman-teman. Dari situ nanti bisa terurai si crossroads itu kita mesti apa. Oh, keadaan yang runyem sama satu orang ini yang nggak selesai-selesai. Oh, ternyata jalan keluarnya ibaratnya kayak gitu. Oh, ternyata isuku sama atasanku tuh karena ABC. Oh, ternyata kayaknya bisa deh aku ajak ngomong, cuman mungkin akunya mesti nenangin diri dulu. Oh, ternyata emang ini kayaknya udah waktunya aku pindah kantor misalnya. Oh, ternyata, eee, pasanganku ini kayaknya memang, mmm, mungkin bukan temanku untuk bersama bertumbuh bersama sampai akhir hayatku. Mungkin ini udah saatnya untuk udah. Oh, ternyata pasanganku ini lagi dalam satu fase aja gitu, jadi aku perlu memberi dia ruang. Oh, speaking of that ruang dan orang lain, teman-teman remember, ini kolektif ya, kolektif issues saudara-saudara, kolektif energy. Meaning banyak sekali orang-orang di sekitar kita juga yang ngerasain hal yang sama gitu, sama-sama di crossroads, sama-sama lagi mempertimbangkan ini dan itu, sama-sama terpanggil, terdorong untuk ngedengerin hatinya, ngedengerin jiwanya dan segala macam. Jadi in some cases mungkin ada saatnya kita kayak, ini orang biasanya baik-baik aja kok kayak agak jauh ya, kok kayak agak dingin ya gitu." Mmm, ya give them space aja gitu, nggak apa-apa. Bukan berarti nanti koneksinya rusak atau hilang, ya kalau it's meant to be nggak kemana-mana. Selama memang ada apa ya, kesesuaian resonansi energi, vibrasi, frekuensi, orang-orang itu juga nggak akan kemana-mana. Kalau memang menjauh ya berarti ya udah selesai perannya. Peran kita selesai, peran dia selesai, gitu. Mmm, kalau misalnya bulan-bulan ke depan itu mungkin gini, November ya, 11.11 nanti itu kan portal biasanya, oh new beginnings gitu ya segala macam. Itu benar benar.
Mmm, aku tuh kemarin ya baru ngerefleksiin sesuatu tentang endings and beginnings gitu. Mmm, aku sering banget berapa bulan yang lalu ngomong, apa tahun lalu ya, aku lupa. Sering banget ngomong bahwa sebelum suatu hal baru dimulai, something else has to end first gitu kan. Mmm, aku nggak tahu gimana pendapat teman-teman dengan omongan seperti itu ya, tapi itu yang aku yakini, especially, mmm, kalau misalnya bicara mau dari energi ya, sisi energi. Energi itu nggak bisa hancur, nggak bisa hilang, nggak bisa punah, tapi dia bisa berubah bentuk ibaratnya gitu. Mmm, kalau dari sisi kesadaran murni, esensinya cuman itu satu, dia berekspresi, mewujud jadi segala macam wujud, ya kalau misalnya ada sesuatu yang hilang, itu dia teman-teman gampangnya ya, kalau mau simpelnya kayak kembali ke asal, terus dia berubah lagi jadi wujud yang lain gitu, teman-teman. Artinya adalah di saat kita kehilangan sesuatu atau bahkan perlu melepaskan sesuatu, it's not actually gone in a way, in a sense gitu. Kan kembali kok dalam bentuk yang berbeda. Bukan berarti kita terus jadinya nge-skip fase kehilangan, duka, dan segala macam. Ya kita jalanin prosesnya. Kalau prosesnya udah terjadi dengan utuh, nanti akhirnya kesadaran-kesadaran barunya akan terbuka. Nah, kaitannya dengan nanti 11.11, aku rasa gini, the bigger the things that we want, aku rasa kita juga perlu siap gitu with the bigger things that we're gonna lose gitu, teman-teman. Or the things that we need to release. Ibaratnya kita aja deh, nggak usah macam-macam, badan kita aja. Kalau kita lagi kenyang, kita bisa makan deh. Nggak usah makan, minum juga udah begah kali. Perlu ada yang dikosongin dulu kan, teman-teman. Baru kita bisa makan. Semakin banyak yang dikosongin, semakin banyak nggak space di tubuh kita untuk menampung makanan. Semakin banyak kan? Gitu aja analoginya. Gitu juga kehidupan. Kalau misalnya benar-benar, "Oh, I want total, transformation in my life," gitu, "Gue pengen ini, gue pengen itu." Ya udah, dan lepas semuanya. Biarkan kurasi semesta berjalan. Biarkan semua kembali ke bentuk asalnya, ke esensinya, dan akan mewujud dalam wujud terbaiknya, sesuai dengan waktunya. Kalau kita ngomong dari sisi energi, kita ngomong sesuai waktunya Tuhan, divine timing dan segala macam. Kalau mau bicara dari jala indera, kita akan ngelihatnya bahwa saat simpul kita eh, beresonansi dengan seluruh jaringan, and that's when the magic happens gitu. Aku kemarin nggak tahu ya, kayak kayak orang kayak orang apa gitu aku tiba-tiba ngomongin jala indera, tapi kayaknya dari situ eh, kayaknya ada teman-teman yang bisa cocok gitu dengan analogi itu. Mungkin itu teman-teman sebelum aku ngelantur kemana-mana, kok benar-benar nggak punya catatan. Aku tadi cuma nyatet sampai solar plexus, apa yang tentang berani keberanian tuh aku lemes banget. Aku masih lemes banget sampai sekarang keringat dingin. Nggak tahu kenapa. Hmm, semoga, semoga semua intensi baik kita, apapun itu, em, selalu bisa memang datangnya dari kesadaran yang tidak berubah itu ya, teman-teman. Em, teman-teman di sini kan bukan pejalan baru, udah lama berproses, udah kemana-mana banget gitu. Em, ini bukan mandek, bukan kegagalan, bukan kemunduran bahkan gitu. Ini spiraling up massal kita, and that's okay. Teman-teman kan nggak sendiri. Kalau perlu di LTA banyak temennya. Em,
banyak kok yang bisa membersamai. Mungkin pastinya pastinya, bukan cuma mungkin, pastinya di luar LTA juga banyak. Yang namanya wadah, yang namanya komunitas, nggak hanya LTA. Mmm, just find the one yang memang teman-teman bisa rasa ngeklik gitu. Mmm, ya aku rasa itu nanti bisa membersamai gitu, teman-teman. Terima kasih teman-teman. Aku, mmm, lu tiba-tiba terharu ya. Bulan depan, November, LTA itu anniversary 3 tahun. Cerita dikit ya, panjang-panjangin dikit. Mmm, temanya kalau nggak salah, loss and growth. Kenapa aku bilang kalau nggak salah, karena chatku ke Mbak Tiwi, ke Mas Ogi, ke siapapun hilang waktu handphoneku, mati, terus ganti handphone semua chatnya hilang sehilang-hilangnya. I have no, backup at all. Kalau yang di catatanku di laptop, iya sih emang itu. Kayak tadi ya, something has to end before something else begin. Akhirnya juga dari kehilangan-kehilangan, ya sebut aja kehilangan ya, padahal sebenarnya it's not loss. Ya memang ada hal-hal baru yang kebuka gitu. LTA bisa ada karena aku ada kehilangan, LTA berkembang ya karena ada kehilangan lainnya, dan lain sebagainya. Kadang kita takut kehilangan, padahal kehilangan itu atau bahkan, apa ya, teman-teman, kehilangan, ya udah kehilangan aja ya biar nggak makin ribet akunya. Eee, it's a part of growth gitu, it's necessary. Ini it's not dismissing apa yang dirasa hilang, bukan berarti nggak ada artinya, bukan berarti jadi disrespectful segala macam. Ya kita acknowledge aja gitu bahwa itu ya sesuai flow-nya kehidupan ya seperti itu gitu. Ada yang hilang, ada yang pergi, ada yang lahir, ada yang kembali gitu. Kalau misalnya kita bisa benar-benar udah embodied ya ke dalam diri kita bahwa nggak ada yang hilang, semua tuh cuman kembali ke sumber dan akhirnya ber 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 terekspresi, mewujud mewujud dalam bentuk lain, nggak ada yang kurang kok teman-teman, nggak ada yang kurang. Aku sekarang nggak punya pasangan, apa aku artinya kekurangan cinta? Sama sekali nggak. Teman-teman kurang apa luar biasanya? Keluarga aku, anak-anakku, aku nggak kekurangan. Karena almarhum suami nggak ada lagi, dia kembali ke asalnya. Nah, energinya atau misalnya ya si esensinya itu dia mewujud jadi teman-teman di LTA, dari ini, dari itu, dari fasilitator dan segala macam, dari yang lebih luas lagi, di luar LTA dan lain-lain. Kayak gitu loh teman-teman. Jadi bukan berarti satu hilang terus kita mungkin akan dapatnya dalam bentuk yang sama, wujudnya ya, wujudnya maksud. Nggak selalu kayak gitu. Tapi kan esensinya tetap sama. Nah, di saat kita udah bisa embodied itu, kita akhirnya bisa memaknai kehilangan atau keterpisahan gitu ya, berpisah sama orang gitu dan segala macam. Itu ada suatu, apa ya, ada suatu depth depth yang akhirnya membijaksanakan diri, teman-teman, gitu. So again, oh ya, mumpung tadi udah nyebut tentang anniversary LTA, kalau teman-teman punya, ide sesuatu gitu ya, so far sih udah ada beberapa rangkaian sesi yang dijadwalkan, cuman aku belum follow up lagi. Kalau misalnya ada ide sesuatu, please let me know ya. Aku nggak janji sih apa bisa apa enggak, karena, aku juga nggak tahu entar siapa yang mau bawain, eee, apakah cocok dengan rangkaian temanya itu sendiri apa, payung besarnya itu sendiri dan segala macam. But please let me know. Terima kasih teman-teman, mmm, terima kasih udah mau bersamai. Terima kasih untuk kasih sayangnya, untuk cintanya, untuk support-nya dan segala macam.
Semoga semoga berkenan ya teman-teman dengan laporan ini. Terima kasih untuk partisipasinya. Terima kasih teman-teman.